Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Pancasila adalah entitas dan identitas bangsa Indonesia yang sangat penting dan menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila diakui secara resmi sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ketika dideklarasikan dalam Piagam Jakarta oleh para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai entitas bangsa Indonesia, Pancasila merupakan fondasi yang kuat bagi berbagai institusi dan kegiatan di Indonesia, seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kegiatan sosial. Pancasila juga menjadi acuan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh bangsa Indonesia, seperti keberagaman, keadilan, persatuan, dan kesetaraan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, toleransi, dan menghormati perbedaan. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga identitas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi entitas dan identitas yang kuat bagi setiap warga negara Indonesia. Berikut praktik baik penerapan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Nilai yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam menerapkan nilai ini, SMA Negeri 1 sering mengadakan atau terus mengadakan kegiatan keagamaan pada setiap hari Jumat. Tidak hanya untuk siswa muslim, tetapi juga untuk siswa non-muslim. Juga disediakan tempat untuk menjalankan kegiatan keagamaannya. Salah satu contoh kegiatan keagamaannya yang bisa dilihat dalam gambar yaitu pembacaan Yasin dan tahlil bersama-sama di lapangan sekolah. Kegiatan keagamaan di sekolah dapat membantu siswa untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, kegiatan ini terus diadakan secara konsisten dari tahun ke tahun dan menjadi kegiatan wajib setiap hari Jumat di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Nilai yang kedua adalah mandiri. Mandiri dalam profil pelajar Pancasila merujuk pada kemampuan siswa untuk memiliki kemandirian dalam menentukan keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Kemampuan mandiri tersebut meliputi kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam belajar. Praktik baik penerapan nilai mandiri ini terdapat pada kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Pada gambar pertama, yaitu kegiatan presentasi proyek P5, dari gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa siswa memiliki kemandirian dalam berpikir untuk menentukan proyek apa yang sesuai dengan kemampuannya, dan kemandirian siswa ini dalam mengelola waktu, sehingga proses pengerjaannya dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Berikutnya, gambar kedua yaitu kegiatan Paskibraka. Dalam kegiatan Paskibraka, sangat membutuhkan kerjasama tim yang kuat dan kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Mandiri dalam disiplin waktu, mandiri dalam kerjasama, dan mandiri dalam mengelola kemampuan. Oleh karena itu, kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka dapat menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan nilai mandiri pada peserta. Lalu, nilai yang ketiga yaitu kreatif. Praktik
baik dari penerapan nilai kreatif ini terlihat pada saat siswa melakukan proses pengerjaan proyek penguatan profil Pancasila atau yang disingkat dengan PERI. Pada pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, siswa diberikan kesempatan untuk mengekspresikan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang kreatif, sesuai dengan tema yang telah diberikan. Siswa dapat menunjukkan kreativitas mereka melalui pembuatan poster, video, presentasi, atau karya seni lainnya menarik dan informatif. Dapat dilihat pada gambar, siswa mengerjakan proyek penguatan profil Pancasila dengan pembuatan poster, sesuai dengan bakat dan minat. Berikutnya, nilai yang keempat yaitu bernalar kritis. Pada gambar, terlihat kegiatan berdiskusi sebagai praktik baik dalam penerapan nilai bernalar kritis. Mengapa? Karena pada saat proses diskusi, memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara logis, analitis, dan reflektif, serta kritis. Beberapa contoh praktik bernalar kritis pada saat proses diskusi di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanyakan pertanyaan yang relevan kepada kelompok penyaji. Yang kedua, mendengarkan dengan baik, sehingga siswa dapat memahami dan memproses mengenai apa yang dibicarakan oleh teman di depan. Yang ketiga, menyajikan argumen dengan jelas. Siswa harus dapat menyajikan argumen mereka dengan jelas dan logis sehingga bisa diterima oleh teman-temannya. Untuk dapat menyajikan argumen dengan jelas, siswa memerlukan kemampuan untuk berpikir secara kritis sehingga dapat mempertahankan argumen mereka secara efektif dan memperjelas sudut pandang dari teman-temannya. Dengan menerapkan praktik bernalar kritis pada saat proses diskusi di kelas, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya sehingga siswa dapat mempersiapkan diri menjadi pembelajar seumur hidup. Yang kelima, nilai gotong royong. Nilai gotong royong sangat penting dalam profil pelajar Pancasila karena nilai ini mencerminkan semangat kerjasama, saling membantu, dan kebersamaan di antara siswa. Gotong royong juga merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks profil pelajar Pancasila, nilai gotong royong ditunjukkan dengan partisipasi siswa dalam kegiatan sosial, kegiatan sekolah, dan kegiatan di lingkungan sekitar. Seperti yang ada pada gambar, nilai gotong royong ditunjukkan dengan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah yang ada pada gambar pertama. Siswa saling bekerja sama untuk menciptakan greenhouse yang ada di SMA Negeri 1 Kota Jambi. Siswa bersama-sama untuk menanam, membuat, serta menjaga kelestarian tanaman yang ada di greenhouse sehingga dapat bertahan lama. Lalu, pada gambar kedua, siswa mengikuti kegiatan sosial. Dalam kegiatan sosial ini, siswa diajak untuk mengembangkan sikap empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Melalui partisipasi dalam kegiatan gotong royong, siswa dapat belajar untuk menghargai keberagaman dan belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang beragam dan saling membantu bagi orang yang kekurangan. Dalam praktiknya, nilai gotong royong pada profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam berbagai kegiatan, seperti membersihkan lingkungan sekolah, mengumpulkan donasi seperti yang ada pada gambar, membantu masyarakat yang membutuhkan, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pembangunan sosial dan lingkungan. Profil pelajar Pancasila yang keenam atau yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Praktik baik yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kota Jambi dalam menerapkan profil pelajar Pancasila ini adalah dengan mengadakan expo dan aksi tahun 2023. Pada kegiatan expo dan aksi ini, siswa dibebaskan untuk menentukan atau memilih budaya yang ingin
digunakannya. Pada Expo ini, siswa menampilkan pameran budaya yang beragam yang mencakup berbagai aspek kehidupan seperti tradisi, adat, bahasa, makanan, dan ada juga penampilan fashion show pakaian dari berbagai daerah. Pada kegiatan Expo ini, siswa dapat belajar bekerja sama dan saling menghargai kebudayaan masing-masing. Hal ini memudahkan siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dan tradisi di antara daerah-daerah yang berbeda. Tujuan dilaksanakan Expo ini adalah untuk mempromosikan nilai keberagaman melalui kegiatan ini, sehingga siswa dapat belajar untuk memahami perbedaan budaya dan nilai di antara daerah-daerah yang ada, sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan perspektif global dan menjadi warga dunia yang sadar dan toleran.